Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Aryu Wandira dari kelas 11 Sains 2. Saya di sini akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang regulasi zat dalam sistem peredaran darah pada video kali ini. Next, ayo ikutin terus video ini ya. Tujuan pembelajaran yaitu untuk menjelaskan struktur dan fungsi dari peredaran darah. Pada subbab kali ini itu pada sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi dalam tubuh yang mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa dengan bantuan jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah terdiri dari yaitu yang jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, yang kedua arteri, vena, dan kapiler itu adalah pembuluh darah. Darah yaitu berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon. Next, pada subbab komponen darah itu terdapat plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Pada plasma darah itu bertugas untuk mengangkut air, nutrisi, hormon, dan limpa. Sedangkan pada sel darah merah yaitu untuk mengangkut oksigen dengan hemoglobin. Kemudian sel darah putih yaitu untuk sebagai sistem imun, keping darah membantu pembekuan darah. Next, pada jenis peredaran darah ada terdapat dua peredaran darah, yaitu peredaran kecil dan peredaran besar. Pada peredaran kecil terdapat dari jantung, paru-paru, jantung, kemudian terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung, terjadi pertukaran zat dan sisa metabolisme. Next, pada struktur dan fungsi peredaran darah itu terdapat plasma darah dan eritrosit atau sel darah merah. Plasma darah itu strukturnya yaitu cairan kekuningan yang membentuk kurang lebih 55% volume darah. Kemudian fungsinya menjaga kestabilan suhu dan keseimbangan cairan tubuh. Kemudian pada eritrosit, sel darah merah strukturnya itu berbentuk bikonkav, tidak berinti, hemoglobin, dan berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Leukosit atau sel darah putih strukturnya berinti, bentuk tidak tetap, dapat bergerak, anaerobik, berfungsi untuk melawan kuman dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Kemudian trombosit atau keping darah strukturnya yaitu berbentuk pecahan sel tanpa inti, fungsinya membantu proses pembekuan darah. Next, 4 ruang jantung dan fungsi. Yang pertama, serambi kanan atau yang disebut atrium kanan, yaitu bertugas untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian mengalirkan darah ke bilik kanan. Yang kedua, bilik kanan atau vertikal kanan, yang bertugas untuk memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk pertukaran gas, kemudian mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, serambi kiri atau atrium kiri, menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis, kemudian mengalirkan darah ke bilik kiri. Kemudian bilik kiri atau ventrikel kiri berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian memiliki dinding paling tebal karena bekerja paling berat. Next, pada subbab bagian-bagian jantung dan fungsi. Yang pertama, katup jantung atau valvula berfungsi untuk mengatur aliran darah agar tidak mengalir balik